Pola makan didefinisikan sebagai kuantitas, proporsi, variasi, ataupun kombinasi dari berbagai makanan dan minuman, dan frekuensi yang biasanya dikonsumsi. Kualitas pola makan dapat ditentukan dengan menilai kadar zat gizi dari makanan dan minuman, dan disesuaikan dengan kebutuhan sesuai usia dan jenis kelamin dan standar gizi yang cukup. Adapun pola makan manusia dapat dibagi menjadi dua kategori umum, yaitu pola makan sehat dan pola makan tidak sehat. Kebiasaan makan remaja, umumnya remaja memilih fast food maupun junk food sebagai makanan yang sering dikonsumsi karena penyajiannya yang cepat, harga terjangkau, dan merupakan makanan yang modern. Jenis fast food maupun junk food yang sering dikonsumsi remaja bermacam-macam seperti pizza, burger, mie instan, fried chicken, gorengan, asinan, dan sejenisnya. Junk food memiliki kandungan gizi yang sedikit karena makanan tersebut lebih mengutamakan rasanya daripada gizinya. Junk food memiliki kandungan zat yang tidak baik bagi kesehatan. Tekanan darah adalah daya yang diperlukan agar darah dapat mengalir di dalam pembuluh darah dan beredar mencapai semua jaringan tubuh manusia. Tekanan darah ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu curah jantung atau cardiac output dan tekanan perifer. Curah jantung adalah volume darah yang dipompa keluar oleh partikel kiri jantung per menit, sedangkan tekanan perifer merupakan kemampuan pembuluh darah untuk mencegah kerusakan yang terjadi ketika darah dipompa. Tekanan darah seseorang meliputi tekanan darah sistolik dan diastolik. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah saat jantung berdetak. Tekanan darah diastolik adalah tekanan darah saat jantung dalam keadaan istirahat. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang menderita hipertensi, yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi menurut Chandra. Yang pertama, ada faktor ekonomi. Yang kedua, faktor gizi. Yang ketiga, budaya. Yang keempat, personal preference. Tidur adalah fenomena alami yang menjadi kebutuhan manusia. Pada saat tidur, kita memberikan waktu istirahat untuk organ tubuh serta menjaga keseimbangan metabolisme dan biokimia tubuh. Pola tidur yang baik meliputi durasi tidur yang sesuai dengan kebutuhan menurut umur, tidak nyenyak, tidak terbangun karena suatu hal di sela-sela waktu tidur. Sedangkan pola tidur yang buruk meliputi durasi tidur yang kurang dari kebutuhan menurut umur, tidur terlalu larut malam, dan bangun terlalu cepat. Tidur tidak nyenyak, sering terbangun karena suatu hal. Faktor yang dapat memengaruhi kualitas maupun kuantitas tidur seseorang, diantaranya penyakit yang menyebabkan nyeri atau distres fisik, lingkungan, kelelahan, gaya hidup, stres, emosional, diet, alkohol, merokok, dan motivasi. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan hasil dari mini riset yang kami lakukan mengenai hubungan pola makan dan pola tidur dengan tekanan darah pada remaja. Sebelumnya, pada penelitian ini, kami menggunakan analisis data berbentuk univariat dan bivariat. Pada analisa univariat adalah analisa yang dilakukan untuk menganalisis tiap variabel dari hasil penelitian. Sedangkan analisa bivariat adalah hipotesis yang diuji biasanya kelompok yang berbeda dalam ciri khas tertentu. Pada analisa bivariat kali ini menggunakan uji chi-square yang mana memiliki kategori tertentu. Jika nilai sig atau p-value kurang dari 0,05 maka ada hubungan secara signifikan, dan jika nilai sig atau p-value lebih besar dari 0,05 maka tidak ada hubungan secara signifikan. Maka dari itu didapatkan hasil hubungan pola makan berdasarkan sehat dan tidak sehat pada remaja dengan tekanan darah di wilayah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dari hasil uji chi-square didapatkan P sama dengan 0,03 yang artinya ada hubungan yang signifikan antara pola makan pada remaja di wilayah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pola makan pada sampel di wilayah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki pola makan yang tidak baik. Pola makan tersebut menyebabkan tekanan darah tinggi meningkat karena sering mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium, tinggi lemak, dan tinggi karbohidrat. Selanjutnya, hasil hubungan pola tidur berdasarkan teratur dan tidak teratur pada remaja dengan tekanan darah di wilayah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Dari hasil uji chi-square didapatkan P sama dengan 0,05, yang artinya ada hubungan yang signifikan antara pola tidur pada remaja di wilayah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan penyakit tekanan darah, hipertensi maupun hipotensi. National Heart, Lung and Blood Institute dari United States Department of Health and Human Services pada tahun 2009 menginformasikan bahwa kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Seseorang yang menerapkan pola makan sehat juga dapat mengalami hipotensi loh, yang mana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan nutrisi, vitamin B12, dan folat yang dapat menyebabkan anemia yang berkontribusi pada tekanan darah rendah. Usia remaja disebut memiliki prevalensi tinggi terhadap pola tidur yang tidak normal. Setiap tahunnya di dunia diperkirakan sekitar 20-50% usia remaja mengalami pola tidur yang tidak normal. Hal itu dikarenakan pada remaja memiliki rasa semangat berkarya baik dalam hal belajar maupun aktivitas lainnya. Sementara pada pagi harinya harus melakukan aktivitasnya. Nah, dampak yang sering terjadi yaitu mudah ngantuk bahkan tertidur. Pada pola tidur remaja yang tidak normal akan berdampak pada tingkat kesehatan, salah satunya adalah tekanan darah. Sekian dari video edukasi kami mengenai hubungan pola makan dan pola tidur dengan tekanan darah pada remaja. Kami ucapkan terima kasih, semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua. See you next video. Bye bye.